ingin mencoba-coba menggagalkan program ini dengan mungkin membuat racun gitu kan, karena menurut saya jarang orang masak pakai racun kecuali ditaruh racun. Makanya sekarang MBG itu bagus, hanya saja mekanismenya. Kalau saya lihat keracunan-keracunan yang ada itu bukan karena sabotase kalau lihat ya. Karena galvanis atau aluminium yang dipakai untuk rantang itu kan dari luar. Kita nggak tahu tuh dibuatnya pakai bahan apa, yang penting murah. Tapi saya ingat ya, yang makan gratis itu siswa ya? Siswa. Bukan janda, bukan Pak RT, bukan Bu RT, bukan guru-guru, bukan. Janda Bang, populasi janda sama duda Bang, lebih banyak duda Bang. Saya udah survei. Oh iya kah? Lebih banyak duda. Karena kalau janda udah cerai, dia walaupun nggak berduit Bang, asal bahenol dikit udah disabet semua orang. Kalau saya jadi presiden nanti, harus ada pendidikan kematangan rumah tangga ketika SMA. Sehingga sebelum menikah lah ya. Sebelum menikah. Dia bilang, kamu mau cari uang mapan dulu baru menikah, atau mau cari makan dengan menikah, cara menikah gitu. Pemirsa cumi-cumi.com, selamat malam. Kembali lagi kita berada di wilayah spesial interview cumi-cumi.com. Bersama saya Dioli Payumara dan bersama saya juga ada Bapak Firdaus Owiwobo. Kemudian ada Bapak Farhat Abbas. Sekarang kita panggil bapak-bapak dulu semuanya ya, karena sudah pada cukup umur. Engkong juga boleh ya, karena udah punya cucu engkong. Jadi kita panggil engkong. Enggak, kita panggil Bang Daus sama Bang Farhat ya, karena kalau dunia pengacara itu selalu dipanggil Bang. Abang ya. Betul. Gitu ya. Jadi kita ini akan membahas mengenai masalah yang ramai, yaitu MBG. MBG ya. Makanan bergizi gratis yang sedang dijalankan di pemerintahan Indonesia, di mana setiap anak kemudian dikasih makan gratis, makan siang gratis ya. Ya, kita mulailah ngobrol-ngobrol dengan Bang Farhat ya. Apa sih sudut pandang mengenai MBG itu dari sisi Bang Farhat, nanti Bang Daus juga bisa menimpali ya. Ini kita bicara serius pemirsa, jadi tidak ada kita yang kemudian bercanda gitu ya. Ya. Bukan begitu Bang Daus. Siap gerak. Jadi kaku nih kita. Masalahnya nih program Prabowo, kita ngomong juga hati-hati. Salah ngomong selesai kita. Ya gitu. Kalau MBG makanan bergizi gratis adalah janji Pak Prabowo gitu. Kalau dulu kan BLT, bantuan langsung tunai. Kalau sekarang dalam bentuk makan gratis. Jadi Senin sampai Sabtu sehari sekali buat kurang lebih berapa puluh juta siswa sekolah SD sampai SMP ya. Ada berapa juta sih siswa sekolah kita nih? SD sampai SMP sampai SMA juga nggak? Kurang lebih anggarannya 350 triliun per tahun gitu. Nah, jadi bentuk perhatian Pak Prabowo kepada anak Indonesia agar sehat dan bergizi gitu. Karena kalau dia udah bayar sekolahnya kan gratis. Nah, terus makan gratis lagi kan tinggal beban orang tua kan kurang gitu. Nah, mungkin pro kontra dia minta BLT atau dikasihkan ke orang tua, menurut saya nggak nyambung. Takutnya nanti uang itu untuk bayar utang, bayar pinjol dan lain sebagainya ya. Ini mungkin bentuk kepedulian dan perhatian Pak Prabowo mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden yang dicintai oleh masyarakat kan. Karena kita aja kalau dikasih makan orang sekali akan ingat seumur hidup kan jadi daging. Apalagi dikasih makan sampai tamat sekolah kan luar biasa. Nah, tapi saya minta kepada masyarakat nggak usah diprotes, nggak usah dicemoohkan ya. Artinya memang dalam ajaran Islam juga sedekah makan itu memang wajar. Jadi buat negara yang makmur kita ini, kalau perlu makan gratis seluruh rakyat Indonesia gitu, siang malam gitu. Ya gitulah kira-kira gambarannya. Jadi negara punya tanggung jawab. Nah, menyangkut ada kekurangan dari beberapa contoh, ada yang keracunan atau ada yang diare atau yang sebagainya, saya anggap itu hanya kasuistis aja. Tinggal perlu perbaikan gitu Mas. Dan mudah-mudahan
pengelolaannya itu nggak usah terlalu banyak sampai 3.500. Satu dapur 3.500. Kita buat aja mandiri-mandiri aja, mungkin sekolah Ya. atau tingkat RT ada anggarannya kan kira-kira seperti itu. Karena itu lebih mudah dikontrolnya. Kalau sudah 3.500 menyangkut satu kecamatan atau satu kabupaten dapat berapa dapur. Nah itu takutnya kalau keracunan semua gitu kan. Ya. Tapi saya rasa lebih cenderung ada faktor sabotase lah kalau kayak kemarin itu. Mungkin ada yang ingin mencoba-coba menggagalkan program ini dengan mungkin membuat racun gitu kan. Karena menurut saya jarang orang masak pakai racun kecuali ditaruh racun gitu. Nah tapi saya berdoa mudah-mudahan program baik ini dapat didukung oleh semua orang dan dijauhkan dari niat-niat jahat orang. Itu aja mungkin dari saya. Ya, ini kan 82 juta manusia dikasih makan gratis ya. Iya. Dan yang udah gratis apa tadi, Bang Frat? Pendidikan gratis, Pendidikan gratis, sekolah gratis, sekolah gratis, Sunat gratis, ngatus kawin gratis. Sunat gratis. gratis. Semua Jajan, uang jajan dikasih gratis juga. sedikit lagi. Semua Sedikit lagi. gratis. Bang Daus gimana Bang Daus? MBG ini mendukung apa gimana nih Bang Daus? Kalau saya sih melihatnya MBG ini program yang sangat luar biasa seperti yang dikatakan oleh Bang Farhad ya. Ini kan mengasih makan, memberi makan orang lain itu kan merupakan satu pahala yang Masya Allah kan di hadapan Allah SWT. Jadi Pak Prabowo pinter banget nyari celahnya gitu. Sehingga beliau ini benar-benar dilindungi oleh Allah SWT dan diridhoi perjalanannya. Makanya sekarang MBG itu bagus, hanya saja mekanismenya. Kalau saya lihat keracunan yang ada itu bukan karena sabotase kalau lihat ya. Karena galvanis atau aluminium yang dipakai untuk rantang itu kan dari luar. Kita nggak tahu tuh dibuatnya pakai bahan apa, yang penting murah kan gitu. Sehingga ketika dia masukkan makanan-makanan yang senyawa dengan galvanis atau aluminium itu, jadi kelamaan taruh di situ juga akan jadi racun. Gitu. Karena itu teori kimianya. Jadi rantang-rantang itu loh, kalau bisa dipakai plastik aja. Jangan pakai rantang-rantang yang dari, ya saya nggak bisa nyebutin negaranya ya, itu memang murah. Gitu loh, dari negaranya aja cuma 5.000 sampai 10.000 gitu kan. Tetapi kalau udah nyampe di sini kan kita lihat bahannya pakai apa itu? Bahan 5.000 sampai 10.000 gitu. Ya, nah, itu di setiap makanannya ditaruh pakai rantang itu pasti keracunan. Makanya saya nggak nyalahin itu rantangnya, tapi coba diteliti lagi oleh tim ahli gizinya BGN ya apa? MBG diteliti lagi, mungkin dari situ keracunannya. Karena kalau makannya enggak lah, steril pasti orang-orang situ. Ya, ini MBG emang program baik pemerintah. Bagus ya. banget ya. Dan ini juga bukan persoalan cuman uang dibuang cuma-cuma sebenarnya. Karena uang ini ketika negara menggelontorkan, terus kemudian dipakai sama dapur-dapur kan, mereka kan juga belanja, betul. Jadi perputaran ekonomi berjalan kan, jadi uangnya muter sebenarnya kan. Jadi makanan, tapi di sisi lain ada yang jadi beras, jadi apa kan, terjadi jual beli kan. Begitu, jadi memang ada yang kerja juga, menyerap tenaga kerja juga. Kalau sekarang kan banyak minat belajar orang kan kurang gitu. Mudah-mudahan dengan makan gratis ini orang bilang makan gratis sekolah gitu. Kalau orang dulu cari makan berhenti sekolah. Nah, ngapain lagi? Udah gratis sekolah, udah makan gratis. Kenapa nggak mau sekolah gitu? Mudah-mudahan generasi Indonesia 15 tahun ke depan adalah generasi yang semua pada sekolah. Berkat makan gratis. Kalau saya nanti jadi presiden bukan makan gratis, yang makan saya bayar gitu aja kan. Hebat ya. Masih ngayal aja jadi presiden, gue jadi wakilnya dah. Gue jadi wakilnya. Jadi hebat kan. Orang makan gratis, kalau lu makan gratis, yang makan juga gue bayar gitu. Itu baru makmur kan, betul nggak Pak? Betul. Ya mana tahu kejadian wakil presiden sama presiden. Siapa yang tahu Jokowi dulu jadi presiden ya kan? Oke, ini kan kita bertiga ini pengacara sebenarnya Bang ya. Iya. Kan kita ngapain bahas MBG sebenarnya kan? Iya. Karena sebenarnya emang ini udah program pemerintah lah ya. Tapi penting juga Bang. Penting juga Ketika ada yang keracunan perlu ada yang butuh bantuan, anaknya mati kan kita ngawal Bang. Kalau saya gini ya. Iya. MBG ini harusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tim atau sukses daripada pendukung presiden atau partai tertentu gitu. Bukan bagi-bagi untuk program ini, tapi bagi-bagi aja kepada mungkin guru-guru yang selama ini mengabdi nggak ada tambahan, dia bisa membuat tambahan dengan membuat dapur mereka sendiri swadaya gitu. Tinggal dibagi rata aja, karena memang untuk salah satu solusi untuk membuka lapangan kerja gitu. Banyak pekerja-pekerja yang baik sebagai dokter gizinya, bidang keamanannya, yang quality controlnya,
itu kan mereka dapat gaji gitu. Ya. Kemudian masing-masing dapur mempekerjakan, itu bergerak itu sebenarnya. Ekonomi bergerak gitu ya. Ekonomi bergerak dan nggak usah terlalu dikhawatirkan gitu. Yang inilah sebenarnya dana pembangunan atau dana sumber daya alam Indonesia dirasakan dalam bentuk ini yang real dan nyata. Ya. Karena orang kaya, orang miskin juga dapat juga untuk makan gratis gitu. Yang penting menurut saya makan itu bukan untuk orang miskin tapi agar orang sehat. Karena kualitas makannya juga lumayan lah, cukup sehat. Walaupun telur, nasi dengan sayur itu dan buah-buahan menurut saya sudah cukup. Karena saya juga punya teman dulu waktu kuliah, dia makan sehari sekali juga. Tapi airnya 3 botol. Air minum maksudnya. Oh, air minum. Jadi biar kenyang gitu. Tapi sehat juga gitu. Kalau ini ya mudah-mudahan nanti kalau bisa 2 ya. Karena lucu unik. Ada yang anak-anak gak mau makan katanya buat neneknya di rumah, buat ibunya. Oh, jadi bawa pulang itu. Ya dia rela gak makan ya. Tapi menurut saya kasih solusi lah. Saya ingin rakyat Indonesia mampu makan sejahtera kalau mampu bersedekah memberi makan orang. Kayak di Arab sana tuh, kalau bulan puasa kan kita kayak banjir makanan. Semua orang ingin memberi makanan karena budaya memberi itu lebih baik daripada budaya menerima. Nah, mudah-mudahan ini akan jadi contoh pemerintah memberi. Akhirnya kan kita malu mulu gitu. Banyak Indonesia punya malu. Tinggal bilang Pak Presiden kurangi anak kami udah punya makanan di rumah diserahkan aja ke daerah terpencil. Jadi bisa berkurang angka makan gratis. Karena saya aja sebagai pengecara dari dulu suka bawa makanan sendiri di rantang karena tujuannya higienis. Ya. Kemudian makan tepat waktu gitu. Kalau saya makan di tempat kebersihannya kurang menurut saya pribadi gitu. Nah, oleh karena itu, sedangkan kita aja tujuannya bawa rantang supaya bersih. Nah, pemerintah yang utamakan itu adalah kebersihan. Nah, karena kalau nggak bersih, mencuci yang seperti kata Firdaus tadi, ya kayak kalau hanya rantang, saya rasa rata-rata orang membuat rantang itu pasti melalui dapat sertifikat ISO atau apa gitu kan, nggak mungkin sembarang gitu. Saya nggak tahu ada teorinya makanan ini ketemu ini jadi racun, nggak tahu. Tapi yang setahu saya kayak katanya ada ikan hiu di dalam lauknya. Ikan hiu itu kata ibu saya ya dulu waktu ikan hiu katanya kecil itu bagus buat kulit gitu. Jadi kita nggak akan kena gatal-gatal, nggak akan kena kulitnya cepat luka cepat sembuh kalau kecil. Tapi kalau hiunya udah tua itu nggak bagus karena mungkin mengandung merkuri, ya kan? Betul. Kan kira-kira gitu ya. Jadi menurut saya nggak ngerti juga kalau ada sampai ikan hiu. Saya jarang aja orang jual ikan hiu kan biasanya diambil siripnya aja. Kita harus dukung program Pak Prabowo untuk makan gratis ini hebat banget gitu. Hebat banget. Hebat banget. Dulu aja kita aja kalau nyumbang darah aja cuma dikasih kacang hijau. Kacang hijau sama telur udah senang banget padahal darah kita udah habis 600 cc. Betul nggak? Ini sekarang nggak ngasih darah ke pemerintah tapi kita dapat makan. Gitu. Nah, makanan banyak bisa setengah bawa pulang bisa 2 kali makan. Nah, gitu. Kalau menurut saya sih kalau buat saya dapur aja nanti ambilnya dibagi. Jadi tidak mubazir. Kan ada juga yang nggak suka makan nasi, nggak suka makan sayur. Iya, Jadi betul. di kelas itu ada buka kayak kita kuliah dulu disiapin makanan. Dapur umum gitu ya. Prasmanan. Jadi kita gitu makan. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mudah-mudahan nggak banyak yang masuk. Jadi ada makanan lebih ya. Gitu. Iya, betul. Nah, tetapi ada juga, waduh, pas ini ada yang kurang ya, kita ngalah aja kira-kira gitu kan. Ya gitu, Mas. Jadi kalau sekarang ini dapur apa MBG ini berupa rantang-rantangan gitu dibagi-bagi gitu ya. Iya, rantang aluminium galvanis. Pokoknya takaran sama, ukurannya sama begitu ya. Iya, aku menurut itu nggak efektif. Enakan ada foto timun ya? yang segede gini, foto timun 1 biji doang sedih. Sama telur segini kan sedih Kan lihat. yang dibagikan di sekolah. Di sekolah itu kan harus ada dapur. Tinggal kurangi aja satu setengah kelas buat dapur. Tinggal suplainya aja per mantap gitu. Yang kerja guru apa siapa nanti? Ya Pak? boleh keluarga guru masak gitu. Iya, kan. pokoknya masak guru nggak boleh kerja begitulah ya. Iya, orang Indonesia senang kumpul masak gitu kan. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu capek gitu. Ya. Jadi Berarti di dalam sekolah sendiri kan nggak perlu buka dapur di luar kan ya. Iya, cuman sekarang kalau perhitungan yang punya grup itu ya kalau misalnya dapat MBG itu 10.000 ya. Totalnya 15 ribuan lah kira-kira. 2.000 itu buat sewa investasi gedung, kemudian 3.000-nya operasional, 10.000 untuk makan. Ya kalau kita lihat kalau dalam kuantiti banyak masih bisa untung 3.000 2.000 lah gitu. Mungkin juga untung ada juga yang untung 7.000. Bahkan saya dengar ada untung 7.000 buat ini buat potongan. Masih ada pungli juga saya lihat. Masih ada. Ya nggak? Masih ada ya, gitu. 10% dipotong ini. Nah, saya nggak ngerti itu kalau memang udah sampai potong orang itu. dalam, orang luar. ada tradisi kan? itu.
Ya tapi Ya, saya itu namanya dikorupsi kan ya. Ya, ini yang perlu diawasi oleh Pak Prabowo. harusnya yang masak itu kasih orang-orang kaya, orang-orang yang dapat proyek itu kasih supaya kamu nggak usah lagi nyogok-nyogok pengguna anggaran atau apa, tapi tinggal anggaran lebih misalnya dapat proyek untung 20 M, ya udah kamu nyumbang aja buat makanan pagi, tambah telur, Iya. tambah ayam. Kira-kira seperti itu. Iya. Jangan kita sistem monopoli gitu. Banyak. Keja- Bahkan itu ada anggota terang-terangan kok. dewan, mantan anggota dewan bermain di situ gitu. Bermain mereka. Saya jadi bilang, sekarang ini masih ada apa anggota dewan ikut di Ikut iya, pro ini karena tuh. hanya Oh. mereka yang punya uang, karena untuk membuat dapur tuh paling sedikit 1 miliar. Kalau nggak ada dapurnya bisa 3 miliar. Mereka berpikir kan, kalau misalnya satu bulan untungnya 400 juta buat 4.000 atau 7.000 itu, berarti tahun 400 ya, berarti sekitar 5 miliar. 1 tahun. Ya, pokoknya omsetnya itu kurang lebih, keuntungan ya, itu kurang lebih bisa 5 tahun itu dapat 30 M. Nah, modal 3 miliar. Ya, Berarti hampir 900%. untungnya. 900 dibagi 5 kurang lebih sekitar 200% untungnya. Dari modal ya, per tahun. Ya. Jadi bisa 7 miliar, Setahun. iya, satu untungnya gitu. Nah, maksud saya, kenapa bisa penghitungannya seperti itu? Karena satu dapur 3.500. Kalau dapat 2 dapur, bahkan ada yang 15 dapur, 20 dapur. Nanti diakalin digunakan yayasan. Orangnya itu aja gitu. Ordal semua ya, orang dalam semua Iya, ya. jadi saya nggak ngerti dia maksud pemerintah. Mungkin supaya yayasannya kebagian juga kan, sebagian ini. Iya. Ada yayasan dadakan baru bikin langsung dapat Iya. 13 dapur kayak gitu. Ini Dan kalau yayasan juga pada ya diduga ya pada bayar dulu orang dalam. ini kalau kita baru kritik dapat jatah. MBG ini sebenarnya Harus dikritik karena Pak Prabowo kan nggak tahu di bawah seperti apa. ya. Nah, Pak Tapi Prabowo kan kan taunya kemarin- adem aja. Kemarin kan itu yang dari wartawan istana itu kan bertanya aja langsung ditarik itunya. Saya takutnya Kartu gini, wartawannya. kalau Bang Firdaus ini kritik, saya takutnya nanti besok dia Bang Firdaus dan keluarga yang makan gratis. Makan gratis di penjara dong. Bukan, maksudnya daripada Bang Firdaus kritik-kritik, kita kasih makan gratis aja sama yang punya perusahaan dulu kan? Ada cita-cita Bang Farad atau Bang Daus mau bikin dapur sendiri? Saya itu begini ya, Ah. pengen juga bikin begitu, itu untungnya luar biasa. Cuma saya Iya. berpikir, aku itu kalau bikin ulang tahun sekali aja 1 tahun, itu capeknya minta ampun sehari. Yang datang paling banyak 200 orang. Ini gimana ngurus 3.500 per hari, bisa nggak tidur Pak? Saya udah ditawarin Bang. Udah Bisa nggak PT tidur? saya jadi kontraktornya untuk bangun 13 dapur. dapur. Terus yayasan saya untuk kelola dapur Ya. selama 5 tahun. Udah ditawarin. Cuman hati saya, aduh. Kenapa Jadi, itu? Hah? Kenapa Padahal itu? kalau Bang Firdaus Hati saya nggak Bang kurang. Firdaus sih siapa tahu Enggak. rezeki jadi tukang masak. Gitu. Iya, enggak saya nggak mau kalau kalau ada permainan seperti itu saya nggak mau. Tapi pasti ada permainan kan? Pasti ya Bang saya Farad yakin ya? ada permainan. Pasti ada ya. Saya nggak mau. Kan ngambil selisih kan? Iya, Saya nggak mau nakut-nakut ada permainan. Ya. Cuman godaan ada. ya godaan ada. Godaan ada. Kalau Bang Firdaus ini, ya Kalau saya dia biar- masih punya ya, hati nurani ya. Mendingan Karena saya hidup susah loh. kasihan loh. Kita sekarang ya, kalau beli makanan 12.000 cuma dapat ikan tongkol sepotong sama sayur. Itu udah untung pegang. Sekarang kasihan juga, mungkin banyak orang-orang di warung itu yang jualan nggak laku karena orang tua pada jual ikan semua kan, sudah di situ. Ya kasihan yang warteg-warteg ini ya. Iya. Yang jualan makanan ini kan. Tapi saya yakin sebenarnya tujuannya pasti ada hikmahnya lah gitu, bahwa Indonesia ini memang menurut saya banyak orang nggak sekolah gara-gara susah cari makan. Ya. Jadi makan gratis ini merupakan satu solusi buat anak bangsa. Ngapain kamu nggak sekolah? Ada makanan, ayo makan sana gitu. Itu kan membantu orang tua. Ya. Tapi dampaknya bagi bangsa gitu Bang. Iya. Jadi saya setuju gitu. Makan apa? Makan gratis ini ya. Makan gratis. Hanya pengawasannya aja diperketat tuh. Ya. Pak Prabowo harus bikin tim pengawasan MBG itu. Dan nanti yang makan gratis ini nanti pasti milih Pak Prabowo lagi jadi presiden. Kalau perlu Pasti. 4 periode. Seumur Ini hidup kan lah. kalau- Seumur hidup, Iya, seumur Iya, hidup. kalau Bila perlu. 2 periode kan 10 tahun. Pak Iya. Prabowo misalnya menjabat 10 tahun karena ada makan gratis tadi kan. Hmm. Ini kan kita bisa melihat dampak anak-anak ini pinternya semana ketika 10 tahun kemudian ya. SD kelas 1, tahu-tahu 10 tahun kemudian kan udah masuk ke SMP, SMA kan? Iya. SMA kelas Kan 1 kan. solusi Pak Prabowo ini kan bukan hanya makan gratis tapi lapangan kerja. Iya. Coba jelasin Bang Firdaus gimana Pak Prabowo buka lapangan Coba kerja. gimana, Pak? Bang Sebenarnya gini, Pak Mm-mm. Prabowo itu programnya bukan saja makan gratis, Heeh. tapi program pengawasan koruptor apa segala. Sekarang kan Iya, lagi berjalan, kenceng, ya. lagi jalan kan.
Jadi semua sektor, 9 komponen strategis, IPOLEX Sosbud, Hankamnas, Geodemo Konsos. Jadi ideologi, politik, sosial, budaya semua tuh dijalankan oleh Pak Prabowo. Hanya sekarang ini bertahap. Makanya saya bilang sama Bang Farhat tadi itu, kita setuju Pak Prabowo ini kalau bisa presiden seumur hidup gitu. Kalau bisa. Tapi jangan lah Ya, ya. tapi jangan juga Jangan gitu. ya. Kan Bang Tapi Farhat emang pengen harus jadi presiden bisa juga lah. kan? Kalau bisa, kalau saya jadi anggota DPR RI besok saya canangkan lah sama Bang Farhat. Mm-mm. Presiden seumur hidup. Karena kita baru ini dapat presiden yang memang benar-benar membenahi bangsa dengan serius itu. Iya. Cuma Pak Prabowo ini Hanya saja orang-orangnya kurang di bawahnya. bukan, kebanyakan anak buahnya aja jadi teman orang pemimpin-pemimpinnya kurang Iya. gitu. Harusnya Bang Firdaus jadi menteri nih. Nah, gitu harusnya kan. abang juga jadi menteri, Ya Bang udah Deol juga lah. kalau kita jadi menteri semua, insya Allah bener negaranya. Iya, Tapi insya Allah Iya. kita harus jadi menteri lah, karena biar gimana kan kita tokoh-tokoh yang di dunia hukum kan. Karena Iya. kalau pejabat-pejabat negara kalau dipimpin oleh orang-orang hukum, saya yakin mereka tahu cara Saya menjalani mengusulkan porsinya. Bang Firdaus jadi menteri penerbangan. Oh jangan, saya nggak bisa naik pesawat. Dia bisa terbang-terbang di meja. Bisa. Bang Daus nggak bisa naik pesawat. Nggak berani. Takut. Nggak berani. Kenapa? Nggak berani. Kenapa? Nggak berani. Naik pesawat, naik lift saya nggak berani. Nggak berani juga. Nggak Dia lu berani. naik tangga? Ya naik tangga. Oh, yang penting jangan naik tetangga. Diklat di UGM aja 9 lantai saya naik tangga. Oh. Diklat pengacara PKPA. Berarti takut ketinggian ya. Bukan takut ketinggian, tapi entah kenapa ya. Jadi masuk ke ruangan sempit itu kayak Jadi itu Iya. artinya Fobia. beliau Fobia, takut ya. ketinggian, berarti Bang Firdaus ini orang yang rendah hati. Rendah hati. Oh, luar biasa. subhanallah. Sama Pokoknya Bang kalau Farhat. kita mau tantang dia berantem, kita bilang ayo naik ke atas, naik lift, gak mau dia kan. Udah menang duluan kita ya. Menang duluan kita. Jadi MBG ini kita dukung ya. Emang akan Dukung. bergizi gratis ini buat anak-anak Ya. dan remaja sekolah kita dukung karena dampaknya positif. Pertama buat ekonomi perekonomian, Iya. uang itu muter jadinya keluar muter kan. Iya. Yang kedua anak-anak dapat makan, kemudian nah ini itu yang kita dukungnya kan. Yang jelas gini Bang, Hmm. kalau MBG ini jalan lancar, insya Allah rumah-rumah nggak akan pernah kekurangan beras. Mhm. Kenapa tuh? Ya Bang? karena berasnya nggak Farhat. habis di siang ya kan. Bayangkan kalau satu rumah punya 4 anak kan, Ya. Iya, betul. bisa seminggu 10 liter. Mhm. Kalau ini kan bisa menghemat, biasa 30 liter jadi cuma 15 liter kan. Jadi betul-betul terasa makanan siang Terasa. gratis ini. Jadi uang negara dipakai buat MBG salah Iya. satunya kan. Ini saya anggap ini program sosialis. Ya, Iya. tapi kan? mengena ya. Dan ini awalnya dulu Cina bangkit itu di zaman Deng Xiaoping itu kan memang seperti itu. Nah, kita mau lihat ini. Aku lagi ngintip. Sebenarnya saya ngintip programnya Pak Jokowi ini, Pak Prabowo ini. Sorry nih aku tadi habis kirain mau ketemu Pak Jokowi jadi pakaian kayak gini. Ya. Karena Pak Jokowi suka pakaian gini. Kalau saya tahu ada Firdaus saya pakai jas juga gitu kan. Udah niru-niru Pak Prabowo dia pakai jas gitu kan, kopi ya. Bintangnya 5 Pak. Berapa bintangnya Pak? 5 bintangnya. Pak Presidennya bintangnya 4 ini kan. Ya, sebentar Negara kan, nih yang legalin. kan ketum ini Iya. Bang Daus ini kan. Iya, pemilik yang emas punya nih. bintang 5 di Indonesia cuma Bang Tapi Firdaus. Bang Daus kalau manggil Bang Farhat kan ketum juga. Iya, ketum juga. Eh. Ketum ini apa Pandai, pandai. Oh, pandai. Partai Negeri Daud Indonesia. Beliau ketum tuh. Coba dia loncat-loncat kalau ngambek pindah partai lain lagi dia. Enggak lah, enggak. Nah, jadi Iya. Pak Prabowo udah bagus. Saya di Justru Gerindra sekarang, Bang. udah di Gerindra sekarang. Ah. Garam aja itu bermanfaat. Mhm. Jadi kalau sayur tidak bergaram, itu orang ribut kalau nggak ada garam. Bisa berantem, bisa cerai orang. Bisa melawan mertua kalau masak makannya nggak ada garam. Ya. Nah ini di atas garam ini makan gratis. Iya. Gratis Pak, bayangin. Dan memang kalau Pak Prabowo berpikir ingin cepat membangun, tinggal dia bilang aja buat jembatan. Pak Prabowo yakin Pak Jokowi udah membangun jembatan. Sudah, kita Indonesia ini sempat puasa 10 tahun loh, infrastruktur kita utamakan. Dan itu sudah terjadi. Dan terasa manfaatnya dari Sabang sampai Merauke. Ketika ada Oh, infrastruktur ada- ini. Infrastruktur Pak Jokowi Iya, berhasil. Berkat jasa Pak Nah, Jokowi. Kalau Pak Prabowo begitu juga makin menderita sekali 10 tahun. Memang kita Iya. menderita tapi hasilnya dapat. Nah Iya. sekarang saatnya makan-makan gitu. Betul. Mhm. Habis kita Betul. puasa, kita makan-makan. Iya, Ya karena kalau yang kaya membangun. nggak ngerasain makan, yang penting kalian diet makan-makan Indonesia Mhm. gitu. Mhm. Iya. 350 triliun anggaran untuk makan-makan. Setahunnya. 1 tahun, tapi se-Indonesia yang merasakannya. Ya. Iya. Nah, jadi nanti kalau kita akan lebih besar daripada India dan Cina dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang IT maupun di bidang ekonomi kreatif lainnya, jangan kaget gitu.
Karena makanan bergizi ini telah membentuk dan membangun anak-anak Indonesia yang akan bermanfaat di kemudian hari gitu. Karena kalau lihat janjinya Pak Prabowo, Bos, dia itu 10.000 doktor, 100.000 S2, S1 juta, S1 Ya. gratis. Itu Ya kan Pak gampang. Prabowo ini 10.000 katanya gratis ya. Doktor. Saya S3 belum bayaran Pak, tolong bayarin Pak Prabowo. Disertasi nih Pak saya. Katanya gratis S3 saya Gratis. belum bayar nih Pak, gara-gara dibekukan bahas saya nih Pak. Ini juru bicara Pak Prabowo nih Pak. Tolong Pak rekomendasi. Tolong Pak rekomendasi Pak Di saya. Pak. Unhan. Saya S3-nya belum selesai nih disertasi nih, belum bayaran nih. Ya oke lah, ini kalau MBG ini kita memang harus serius ya, soalnya kalau nggak serius kita disentil juga nih kan, begitu kan. Ya, Karena betul. yang merasakan banyak rakyat Indonesia, jadi apa Tapi Anak saya ingatkan, Indonesia. ingat ya, yang makan gratis itu siswa ya, siswa, bukan janda, Ya. bukan Pak RT, bukan Bu RT, bukan guru-guru, Nah, itu. bukan, Bukan. siswa. Siswa aja. Hmm. Nah kalau mereka yang disebut tadi janda-janda itu gimana jadinya? Bukan, karena Indonesia ini janda banyak, Ya, orang miskin Kalau banyak. janda ya duda saya yang nggak ngasih tahu. makan. Banyak Lebih duda. banyak janda daripada yang sekolah, lebih banyak janda orang miskin daripada anak sekolah yang mungkin. ya, Nah, mereka juga merupakan satu masalah Indonesia juga Iya. gitu. Nah, kalau bisa menambah aja makan, tapi kebanyakan sih 350 itu baru anak sekolah. Tapi Iya. udahlah, cukup itu aja udah bersyukur gitu. Nah ini solusi buat janda bagaimana deh Bang Daus, Bang Farhat? Buat janda ini kan banyak kata Bang Iya. Farhat nih. Solusinya gimana kalau janda? Kawinin janda? aja Kalau- 400. kalau saya gini, kalau janda itu ingat ya janda. Kalau kalian misalnya nggak terlalu cantik, Ya, terus nggak terlalu pinter, jangan mudah membuat dirinya jadi janda gitu. Jangan marah langsung mau cerai gitu. ya. Iya, betul. Jagalah suamimu gitu. Ukur Sepahit apapun rasanya. Karena kalau kamu menyia-nyiakan suami, makanya akan janda. Makanya saya Ya. bilang nggak akan ada janda kalau nggak ada air mata. Betul. Nah, itu menurut saya gitu. Berarti kan Nggak akan terjadi ada janda kalau nggak ada air mata. kalau nggak ada air mata. Ya kan pasti ada ribut berantem gitu. Ya. Cuman jangan terlalu cepat, jangan emosi. Karena orang rata-rata bercerai itu antara tahun kedua sampai tahun kelima. Sekarang gua tanya kenapa Abang cerai sama Nia dan Niati? Saya bercerai. Orang dibikin janda gimana? Bukan bertahan. Karena gini, saya tuh percaya gini. Karena semua pasangan saya itu cemburu sama saya. Dan mereka tidak bisa menerima kenyataan yang pahit. Ya, yaitu. Marah, ya mereka tidak ingin saya dimiliki orang lain. Makanya dia bilang, gue aja ninggalin dia, apalagi lu gitu. Itu membuat pengaruh agar orang nggak jatuh cinta sama saya lagi. Jadi rasa cinta saya yang berlebihan dengan saya membuat kami berpisah. Itu masalah, salah nggak ya alasannya? Ya, nggak tahu kita. Ya, Tapi terbukti dia cowok Kenapa setia. Iya. Kenapa- Dia terbukti cowok setia sampai sekarang belum nikah. Belum kenapa nikah. gua belum? Tapi kenapa- sampai sekarang belum nikah juga Bang Belum Farhat? nikah. saya belum nikah. Belum Cowok nikah. setia. Berarti kan setia sebenarnya kan sama masa lalu Enggak, Iya. saya masih memberi kesempatan ke mantan saya untuk mencari yang terbaik sampai dia dapat sampai mereka dapat. dan belum dapat. Katanya mereka yang cari yang terbaik belum dapat juga. Mungkin masih gue yang terbaik. Mantap. Mantap, ini pengacara loh yang ngomong. Iyalah. Kalau Bang Daus solusi buat janda bagaimana Bang Daus? Ini kan tadi memang banyak Iya. janda kita karena terbukti di persidangan mengenai perceraian di pengadilan agama, pengadilan negeri itu banyak gitu. Oh Iya. sekarang makin gampang cerai. Iya. Iya. Makin gampang. Kasihan kalau itu sih kan makin gampang cerai ya. Iya. Tapi Andre Taulani 4 kali nggak cerai-cerai. Saya kalau jadi ketua hakim agama, saya nggak lama-lamain. Sekali sidang ketemu, udah Nggak suka cerai? cerai langsung Ya, saya nggak cerai. datang Nggak usah kestek kan lama-lamain. Kalau perlu cukup di pelayanan satu pintu aja itu, Udah cerai, cerai. cerai aja. Udah Betul nggak? selesai. Iya betul. Ih, ribet, Sampai udah harus cerai. diatur, Nggak ribet, betul, iya. ribet. Kalau perlu, kalau polisi bisa restoratif justice, nah kalau bisa kepala desa pun bisa membuat cerai, tinggal suratnya daftar. Nah, kira-kira seperti itu lah. Ya kan? Iya, Kecuali iya. ada harta gono gini, bolehlah ke pengadilan. Tapi Betul, kalau betul. udah kere, cerai, mau Ya, cerai, nangis-nangis, ribet, betul nggak Pak? Pakai pengacara nggak mau bayar lagi. Akhirnya difitnah lagi, pengacaranya godain janda. Gara-gara pengacara jadi janda. Itu sering tuh kejadian tuh, kasihan pengacara itu. Iya, Ah. Kasihan. Akhirnya kita yang dikutuk orang. Gara-gara pakai pengacara, akhirnya bercerai. Gitu. Jadi Bang Farhat pernah nanganin kasus cerai di pengadilan agama? Sering. Sering ya. Iya. Bang Daus juga ya. Yang ribet itu ternyata yang bercerai diri kita sendiri. Saya Waduh. saya sekarang kan alhamdulillah udah nggak mau jandain wanita. Ya. Jadi
Istri saya tinggal satu sekarang, saya Hmm. jaga bener jangan sampai jadi janda lagi karena saya udah Iya. banyak yang saya jandain itu. Iya, iya. Jadi istri satu aja ya? Tinggal satu Bang, Heeh. dari 39, 38 udah jadi janda. Gitu. Tinggal satu ini Bang terakhir bontot. Gitu. Jadi saya pertahankan jangan sampai jadi janda. Gitu. Karena saya udah tobat Bang. Bini lu seusia Indonesia. Iya. 80 tahun Semua Indonesia, daerah Bang, 80. semua daerah Bang saya udah pernah. Kecuali ada beberapa daerah yang belum saya ini kan. Jadi saya mudah-mudahan nih jangan sampai jadi janda lagi karena saya udah tobat Bang. Ya. Jadi saya udah buta sekarang masalah janda Bang. Ya. Tapi kalau ada cewek cantik lewat gimana Bang? Enggak, saya bertobat, saya mau mengurus rumah tangga yang benar. Hmm. Udah lillahi ta'ala aja saya dengan istri yang ini udah sampai kakek nenek gitu Bang. Iya, iya. Udah berjanji saya Bang. Iya. Ini ditonton istri ya. Iya. Kalau istri nggak Bukan nonton, kalau gua nggak ngomong begini gua digebukin sampai rumah. Gimana? Kalau gua ngomong jalan-jalan apa bisa aja mancingnya. Pokoknya tenang nih. Kamu yang paling nomor satu udah. Yang lain mah aduh. Tenang aja aman nih. Karena Firdaus ini kalau rumah tangga dia itu ada yang pertama tapi ada yang utama ya. Ada yang utama. Ada yang pertama, ada yang utama Iya. juga ya. Kalau ini yang utama. Tadi yang belum dikasih makan janda, tapi janda ini kan kalau punya anak beruntung juga. Anak ini kemudian dapat makan gratis di Iya. sekolah kan kalau sekolah kan ya. Jadi ada manfaatnya juga buat janda sebenarnya ini. Iya, kalau menurut saya tuh janda itu bukan sampah masyarakat, Iya. tidak mengganggu ya. Cuman banyak juga orang merasa terganggu kalau ada janda, ada saingan tuh. Aku kalau ngomong janda ini, halo mantanku yang masih janda, jangan tersinggung ya. Janda itu bukan sampah masyarakat. Iya, Bahkan iya, iya. kalau mantanku merasa dia udah makin eksis. Iya, iya. Kalau dulu kayak di Sangkar Emas, sekarang udah di hutan belantara, Iya, iya. terbang bebas tanpa aparat Abbas. Salah. Dulu kita ini kumpulan hidung belang di Jakarta ini. Sering ngejandain orang. Jadi sekarang udah enggak. Oh enggak. Udah taubat ya. Karena memang Ya. ya memang banyak sih ketika kampanye itu banyak janda-janda, banyak mereka bersuara gitu. Hmm. Tapi kan jarang janda yang lama baru nikah. Rata-rata belum 1 bulan. Menikah lagi. Bahkan justru karena ingin menikah dia jadi janda. Jadi Ada janda. banyak begitu. Tapi banyak kok tetap janda sampai sekarang itu. Makanya mereka cari makan susah aja itu kan. Janda terdepan emang. Dibanding duda. Ada iklannya malah. Janda lebih unggul dan terdepan. Wah, ngeri iklannya. Kalau janda sama gadis tuh enakan mana sih kalau kita berhubungan secara pribadi gitu? Maksudnya kita apa Kalau maksudnya- saya tidak, kalau janda saya bisa cek, kalau spesialis gadis Bapak ini Pak. Kalau gadis bego semua. Bu. Rata-rata diajarin lu capek gitu. Diajarin. Lu begini dong, lu begini. Kalau janda kan udah langsung ada SIM-nya dia. Kita main kedip matanya dia ngerti. Iya siap Bang. Firdaus ahli. Firdaus ahli ya. Enggak juga. Pengalaman ini. Enggak semua gadis, tapi ini bercanda lucuan aja. Jangan sampai gua disomasi sama gadis. Kalau saya selalu berpura-pura polos saja. ya. Kalau Iya. saya kan laki-laki yang polos, kalau dia laki-laki yang poles. Sudah dipoles toh? Iya, kalau sama gadis kita tontonin dulu filmnya Bang. Ini begini caranya, ini begini. Tahu nggak begini? Sampai kesel kita. Oh begitu? Iya gini gaya. Oh, jadi suka dikasih kalau sama gadis suka dikasih lihat Ini dikasih begini nih. Itu Nih apa yang, tuh? nih yang begini yang sampai kesel. Ini nih, gini nih. Tapi kalau sama janda ngedip aja udah ngerti dia. Ya. Nah, ini kan persoalan Bercanda, janda ya, gadis. Tapi sebenarnya ada gadis yang memang masih perawan sampai tua juga ini kan. Ini satu persoalan juga bagaimana mereka masa Ini depannya. kok MBG kok jadi gadis sama janda, gue ngeri takut ditimpa sama selop ini sama janda nih. Bahaya banget ini. karena Bang, ya makhluk paling gak logika di dunia ini adalah wanita Bang. Bahaya mereka masa bodoh lu. Lu mau preman mau apa kayak gue sabit bener. Gue takut kalau udah bahas masalah janda dan wanita. Maaf ibu-ibu. Tapi faktanya memang di dunia perceraian di Indonesia ini tinggi dan Tinggi. kemudian banyak pernikahan kemudian bubar dan Iya. wanita jadi janda. Dan mereka nggak mudah juga mendapatkan pasangan baru kan dibanding yang laki-laki kan begitu. Jadi memang bagaimana perbaikan dari pemerintah kita terhadap yang begini-begini nih perceraian yang tinggi ini? Ada nggak solusi ya? Kan kalau udah anak siswa kan udah ada MBG udah agak mendingan kan, ada pencerdasan kan. Kalau yang begini-begini Tapi gini, perceraian Bang, tinggi maaf, gimana nih? Saya potong Bang, maaf. Ya. Janda Bang, populasi janda sama duda Bang. Heeh. Lebih banyak duda Bang. Saya udah survei. Oh iya kah? Lebih banyak duda. Karena kalau janda udah cerai,
dia walaupun nggak berduit bang, asal bahenol dikit udah disabet sama orang bang. Hmm. Jadi bini kedua, bini ketiga. Ya. Tapi kalau duda bang, dicerain sama tuh cewek Kalau- kagak punya duit. Kalau saya gini, sebenarnya Udah susah bang nyari jodohnya bang. Susah banyak di daerah saya bang, duda-duda yang apes itu bang. susah banget nyari sebenarnya jodoh. gini, Bang. Ya, Sebenarnya gini, kalau Kasihan saya, juga. jadi gini, sebenarnya solusi dalam Islami buat Ya. janda itu adalah poligami. Poligami itu solusi gitu. Artinya bagi saya poligami itu bukan kesenangan laki-laki Lebih ke tanggung untuk jawab ya. punya 1 atau 2 pasangan. Tapi justru itu menyenangkan dan kesenangan wanita untuk menjadi yang kedua ketiga gitu. Artinya, ibu-ibu, untuk jadi istri Pak Gubernur itu nggak perlu kamu istri yang pertama gitu. Nggak perlu. Pokoknya anak SMA juga tamat SMA bisa, janda pun bisa jadi istri kedua ketiga gitu. Jadi sebenarnya itu menyenangkan dan kesenangan wanita, bukan kesenangan laki-laki. Kesenangan laki-laki menjadi punya istri kedua, ketiga, jadi beban buat dia loh. Tidak bisa dibandingkan hanya untuk syahwat kemudian terbalas dengan beban, nggak bisa. Tapi ini solusi alternatif bahwa sebenarnya kalau laki-laki bisa membiayai oleh 2, 3, 4 perempuan, saya pikir solusi nggak akan ada janda gitu. Yang ada laki-laki itu tidak akan mencerai istrinya, dia bertahan. Jangan sampai laki-lakinya pisah dengan dia, nanti dinikahi sama Firdaus atau Farad Abbas. Betul nggak? Jadi istri kedua, daripada kau jadi kedua, berarti kau jadi istri satu-satunya sama saya, kan gitu kan? Iya. Jadi jangan berpikir negatif bahwa, karena saya yakin gitu, karena memang hampir saya kalau jalan kemana-mana itu janda banyak sekali gitu. Bahkan saya bilang, kamu tuh janda itu karena egois, tidak bisa menerima keadaan. Baru istri suami aja bawa parfum udah cemburu, langsung minta cerai, minta dikembalikan orang tua. Nah, makanya kalau saya jadi presiden nanti, Ya. harus ada pendidikan kematangan rumah tangga ketika SMA. Ya, Sehingga sebelum menikah lah ya. sebelum menikah. Dia bilang, kamu mau cari uang mapan dulu baru menikah, atau mau cari makan dengan menikah, cara menikah gitu. Banyak gitu. Kan banyak orang sekolah, pendidikan, jadi wanita yang mandiri. Tapi ada juga, cukup kawin, punya anak, jaga rumah, dapat uang. Gitu. Tiba-tiba dapat orang yang dicintainya yang tidak bisa memberi nafkah. Mungkin juga karena anak orang kaya, tapi tidak bisa bekerja. Makanya jangan cari laki-laki kaya, tapi cari laki-laki yang potensi untuk menjadikan rumah tangga yang kaya, bahagia. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.